Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dilan Fatih Ramadan di materi perpajakan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan berfokus pada PPh pasal 22, terlebih lagi untuk pembelian dari APBN dan BBM. Kita langsung ke definisi PPh pasal 22 itu sendiri. Jadi, PPh pasal 22 itu adalah sebuah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan penyerahan barang. Nah, sebenarnya untuk PPh 22 ini dia bisa selain dari pembelian APBN dan BBM, itu dia dikenakan untuk impor, habis itu penjualan barang mewah, habis itu ada penjualan dari produk-produk dalam negeri seperti baja, otomotif, dan lain-lain. Tapi kali ini kita hanya berfokus ke bagian yang pembelian dari APBN dan BBM itu sendiri aja. Oke, kita lanjut. Di sini ada tarif pemungutan pembelian untuk yang APBN ya, teman-teman. Jadi tarifnya itu dikenakan 1,5% dikali dengan harga pembelian. Jadi semisal kita membeli dari APBN itu senilai 100 juta, dikenakan tarif 1,5%. Berarti PPh 22 kita itu sebesar 100 juta dikali 1,5% sama dengan 1,5 juta. Kita langsung aja ke contoh soal untuk pembelian dari APBN, teman-teman. Jadi di sini ada PT Pandata yang melakukan penjualan komputer kepada Kemendikbudristek senilai 300 juta. 300 juta ini dia belum termasuk PPN ya. Jadi di sini yang menjual itu adalah si PT Pandata. Yang membeli ini adalah Kemendikbudristek senilai 300 juta menggunakan APBN. Nah, kita hitung PPh dua-duanya dulu. Tadi tarifnya 1,5% dikali dengan harga belinya. Harga belinya berapa? 300 juta. Berarti dapatlah PPh dua-duanya itu 4,5 juta. Nah, untuk jurnal akuntansinya, di sini ada kas PPh 22 dibayar di muka, dan PPN pemungut itu di debit, lalu di kreditnya ada penjualan dan PPN keluaran. Kita bahas dari yang sisi kreditnya dulu, teman-teman. Jadi yang di sisi kreditnya ini, penjualan itu nilainya didapat dari harga jualnya itu sendiri, 300 juta itu. Kita langsung catat 300 juta di kredit. Nah, untuk PPN keluaran dan PPN pemungut, itu dia dari mana 33 juta. Jadi untuk PPN itu dia dikenakan tarif sekarang itu 11%, teman-teman. 11% dikali dengan harga beli atau harga jualnya. Nah, tadi kan harga jualnya itu 300 juta. Berarti 300 juta dikali dengan 11%. Maka dapatlah untuk PPN pemungut dan PPN keluarannya itu 33 juta. Nah, untuk yang PPh 22, dia kita udah hitung tadi sebelumnya 4,5 juta hasilnya. Nah, kenapa dia di debit? Jadi PPh 22 ini dia sifatnya mirip-mirip sama kayak beban, teman-teman. Dia mengurangi kas yang ada di debit kita pada saat penerimaan kasnya itu. Makanya di sini kasnya itu harusnya, kalau nggak ada PPh 22, itu nilainya itu 300 juta. Sama kayak di penjualannya ini yang 300 juta. Tapi karena PPh 22 itu langsung memotong penerimaan kita 4,5 juta, maka kasnya itu 300 juta dikurangi dengan 4,5 juta. Jadi kita posting kasnya itu 295 juta 500 ribu. Dan PPh 22 dibayar di mukanya 4,5 juta. Nah, selanjutnya ada tarif pemungutan untuk penjualan BBM, teman-teman. Jadi BBM ini kan banyak jenisnya ya. Ada yang premium, premix solar, super TT. Itu maksudnya kayak bensin. Habis itu ada minyak tanah, gas LPG, dan pelumas. Nah, untuk yang bensin dulu di sini, yang premium. Kalau Pertamina yang ngejual, atau dalam kata lain itu BUMN ya yang ngejual, Pertamina yang ngejual, itu dia dikenakan tarif 0,25% dikali dengan harga jualnya. Nah, sedangkan kalau misal yang ngejual itu perusahaan swasta, kayak kita contoh Shell dan BP, itu dia dikenakan tarifnya itu 0,3%. Jadi tarifnya lebih tinggi dikali dengan harga jualnya. Nah, sementara untuk yang minyak tanah, gas LPG, dan pelumas, yang dikenakan tarif itu hanya untuk Pertamina aja. Untuk yang swasta, dia nggak dikenakan tarif PPh 22, teman-teman. Dan juga tarif untuk yang Pertamina itu dia rata untuk minyak tanah, gas LPG, dan pelumas, yaitu senilai 0,3% dikali dengan harga jualnya juga.
Oke, di sini langsung ada contoh soal untuk penjualan BBM, teman-teman. Nah, di sini untuk kebutuhan industri, PT Siantar Top, dia membeli solar kepada Pertamina sebanyak 1.000 liter. Dengan harga per liternya itu dia 12.000. Dan itu belum termasuk PPN. Berarti di sini PT Siantar Top dia sebagai pembeli dan penjualnya ini adalah si Pertamina atau BUMN ya. Pertamina tadi dikenakan tarif 0,25% untuk penjualannya. Maka untuk perhitungan PPh dua-duanya, 0,25% dikali dengan 1.000 liter dikali dengan 12.000 rupiah. Sama dengan hasil dari PPh dua-duanya totalnya hanya 30.000. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal akuntansinya, teman-teman. Di sini dicontohin jurnal untuk si pembelinya atau si PT Siantato. Jadi karena dia ngebeli, berarti dia otomatis mendebit akun persediaan si perusahaan itu sendiri, persediaan solar, karena dia membeli tadi solar ya teman-teman. Habis itu, PPh dua-duanya dia dimasukin ke kredit, karena dia sifatnya mirip-mirip kayak beban. Nah, karena dia membeli juga, berarti dia kena PPN masukan. Nah, barulah di kreditnya itu dia cuma ada kas. Kita bedah dari yang persediaan solar dulu di akun debitnya. 12 juta itu dihasilkan dari 1.000 liter dikali dengan harga per liternya 12.000. Maka jadinya itu 12 juta. Nah, untuk yang PPh 22 dibayar di mukanya, itu dia seperti yang kita perhitungkan tadi sebelumnya, 30.000. Nah, untuk PPN masukan, dia juga sama. Karena PPN masukan atau PPN keluaran itu dia sekarang tarifnya itu 11%, dikali dengan harga jual atau harga beli, maka harga belinya tadi kan 12 juta, dikali dengan 11%. Maka hasil dari PPN-nya itu adalah 1.320.000. Nah, untuk kreditnya itu ada kas, dia tinggal ditambah-tambahin aja semua akun-akun di kredit. 12 juta ditambah 30.000 ditambah 1,320. Maka hasil dari tasnya itu total 13.350.000. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin materi sekarang cukup singkat ya, nggak terlalu panjang. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti oleh teman-teman semua, dan semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman juga. Terima kasih.